wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Luar biasa. Ini adalah pertemuan terakhir kita nak di SMP. Tapi nanti ketemu lagi, tapi ngurus ijazah dan seterusnya ya. Untuk pelajaran ini terakhir. Ya Allah cepatnya. Perasaan baru kemarin ketemu Mbak Felicia. Sudah mau SMA Mbak Felicia. Mbak Felicia ada nggak nih Mbak Felicia? Nggak ada orangnya. Ada Pak. Oh, sip, mantap ya. Mbak Adelia Verus ada nih Mbak Adelia? Ada Pak. Wih, suaranya lembut seperti tepung. Mbak Adelia, pimpin doa karena kepala sekolahnya wanita ya, yang mimpin doa hari ini wanita lah. Silahkan Mbak Adelia. Sebelum memulai tampil pada pagi hari ini, siang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Adelia Verus. Wafi ya Mbak ya, Wafi kan Mbak? Iya Pak. Oke, makasih Mbak Adelia Verus Wafi dan teman-teman lain yang banyak ini. Ada sekitar 75 yang hadir. Alhamdulillah. Ada Mas Kevin, ada Mbak Nur Lailatul, Mas Andra, Mas Kalis, Mas Vindra. Banyak ini anak-anak pintar semua insya Allah ya nak ya. Oke anak-anak semuanya. Luar biasa kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah SWT ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk PPKN ya. Nanti kalau SMA sudah ketemu Pak Mahesa namanya ya. Teman Pak Jumati, teman badminton ya. Itu masih muda tapi sudah luar biasa ya. Ya, kalau SMA ketemu ya. Kalau di SMP Pak Jumati sendiri sama Pak Sis ya. Oke anak-anak semuanya ya. Besok pagi anak-anakku semuanya ketemu PPKN. Saya yakin nilainya bagus-bagus ya. Kita sudah berkali-kali latihan ya. Berkali-kali latihan. Kisi-kisinya sudah disebar ya. Di mana-mana para siswa sudah baca kisi-kisi. Latihan soal. Kita sudah TU berapa kali Mbak Mas? PPKN sudah berapa kali? Mas Angga Brilliant. Sudah berapa kali? 3 atau 4? 4 Pak. 4 kali. Wah, soalnya cuma diulang-ulang aja Mas. Ya, saya yakin gampang-gampang aja ya Mas Andra dan teman-temannya. Pokoknya anak-anakku semuanya konsentrasi penuh ya. Konsentrasi penuh. Mudah-mudahan gampang aja ya nak ya. Oh, saya berharap anak-anakku semuanya minimal 10 siswa lah, dapat 100 lah minimal ya nak ya. Tapi kemarin turun ya nak ya. Sebelumnya tuh rata-rata 86, kemarin 83 saja. Kira yang dapat 100 tertinggi 100, tapi yang terendah juga di sekolah kita, dari sekolah Sebontang. Ya Allah, sedihnya saya ya nak ya. Tertinggi kita tapi terendah juga kita ya nak ya. Ada nilai yang nilainya belum serius ya nak ya. Maka harapan saya ya harus bagus-bagus lah ya. Insya Allah bagus-bagus semua ini. Oke anak-anakku semuanya. Para siswa sudah siap ujian besok pagi nak? Ada yang perlu ditanyakan? Mas Eva, ayo mau tanya apa Mas Eva? Saya yakin semua Kepencet Pak tadi Pak. Apa Mas Eva? Tadi mic-nya kepencet. Oh ya Allah, tak pikir mau tanya apa ya. Oke. Mas Revansa ada pertanyaan Mas Revansa? Wah ya sudah siap berarti ini ujian ini. Mas Ibrahim, ada pertanyaan Mas Ibrahim? Tidak ada Pak. Oi, berarti sudah siap ini. Mas Kalis ada pertanyaan Mas Kalis? Ada pakainya. Oh ya nggak ada ya. Berarti sudah siap semua nih. Mbak Adelia. Mbak Adelia ada pertanyaan Mbak Adelia? Nggak ada Pak. Woi, berarti sudah siap ini. Pak Jumati mau bicara apa ini? Sudah siap semua. Mbak Artika, sudah siap Mbak Artika? Siap Pak. Alhamdulillah. Mbak Nova sudah siap Mbak Nova? Ada nggak Mbak Nova ini? Namanya ada lu. Ada Pak, lagi nyampe Pak, ntar. Alhamdulillah. Ini Mas Farel ada nggak nih Mas Farel ini? Mas Farel? Ya Pak. Mas Farel. Sudah siap ujian Mas Farel? Sudah siap Pak. Wah mantap. Mbak Maisarah sudah siap? Udah Pak. Alhamdulillah.
Mas Raifan sudah siap, Mas Raifan? Mas Raifan. Oi, Mas Raifan. Nggak ada nih Mas Raifan ini. Sudah, Pak. Sudah siap. Mas Fajar sudah siap? Sudah, Pak. Woi, Mbak Naila Caira sudah siap? Sudah, Pak. Oke, siap. Waduh, Mbak Risti Laili Cantika Sari sudah siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Mbak Saila Indah Sari sudah siap, Mbak Saila? Sudah, Pak. Oke, Mbak Sevilla sudah siap? Sudah, Pak. Wah, ya sudah siap semua ini PPKN. Mantap ini. Saya mau tanya dulu cara acak. UUD 1945 pernah amandemen? Pernah belum? Pernah ada amandemen UUD 1945? Pernah, Oke, Pak. bagus. Apakah ada bagian yang tidak bisa diubah? Ada. Apa namanya? Bagian apa yang nggak bisa diubah? Pembukaan. Oke, pembukaan UUD 1945. Karena apa? Kalau mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara. Pembukaan UUD 1945 ada berapa alinea? 4. Pinter. Ada berapa pokok pikiran? Ada berapa ada Pak? 4 pokok pikiran. Oke, bagus. Sebelum amandemen dan sesudah amandemen apakah ada perubahan? Pasalnya. Ya itu nanti keluar ya nak ya. Mbak Jumati memberitahu ya nak ya. Pasalnya berubah atau tidak ya. Ya seperti itu. Sekarang saya mau tanya. Kalau penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu makna alinea keberapa? 1. Bagus. Kalau tujuan negara ada di alinea berapa? Tujuan negara? Alinea ke-4. Kalau cita-cita negara alinea berapa? Cita-cita negara? 2. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau nilai religius bahwa kemerdekaan adalah pemberian dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keberapa? 3. Pinter, hebat. Kalau perlunya UUD ada di alinea berapa? Perlunya UUD. Alinea ke-4 ya nak ya, alinea ke-4 ya. Pokoknya prinsip-prinsip negara ada di alinea ke-4 ya. Apakah ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan? Ada. Kalau Pak Jumati memberi sebuah pernyataan, pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan terperinci tentang proklamasi. Benar atau salah? Pintar, hebat, hebat, betul. Pokok pikiran pertama menghendaki negara apa? Persatuan. Bagus. Pokok pikiran pertama sesuai dengan Pancasila lambangnya apa? Pohon beringin. Hebat. Pokok pikiran kedua sesuai dengan Pancasila yang berlambang apa? Padi dan kapas. Oh iya, keadilan sosial ya Mbak ya. Bagus. Pokok pikiran yang ketiga sesuai dengan Pancasila yang dilambangkan dengan apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Siap. Ya seperti itu keluar masalahnya Pak Jumati harus memberitahu keluar. Tapi yang keluar yang mana nggak tahu ya nak ya. Tapi keluar itu nak ya. Berarti ingat-ingat nak ya. Pokok pikiran ada 4 ya. Pokok pikiran pertama menghendaki negara persatuan ya. Negara persatuan berarti lambangnya kalau Pancasila ya pohon beringin. Pokok pikiran yang kedua menghendaki negara apa? Negara yang berkeadilan sosial. Lambangnya apa Mas Rafansa? Padi dan kapas ya. Pokok pikiran ketiga menghendaki negara apa? Kedaulatan. Lambangnya apa kalau Pancasila? Kepala banteng. Oke. Kalau pokok pikiran yang keempat menghendaki negara apa? Campuran sila 1 dan sila ke-2. Menghendaki negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Sekarang kalau bermusyawarah sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? 4. Bagus. Kalau kehidupan demokrasi sila keberapa? Bagus, pinter. Kalau tidak semena-mena pada orang lain? Sila kedua, bagus. Kalau tidak berkelahi menjaga persatuan dan kesatuan? 3. Pinter. Kalau bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? 1. Bagus. Kalau bekerja keras? 5. Oke, hebat. Bisa gitu loh, nak pinter-pinter ya. Luar biasa. Oke. Sekarang, lembaga negara yang melaksanakan UUD itu legislatif, eksekutif atau yudikatif? Melaksanakan UUD. Eksekutif. Eksekutif. Berarti kalau negara kita siapa? Presiden. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati ya nak ya, itu namanya eksekutif melaksanakan undang-undang dasar. Kalau yang dia itu menyelenggarakan pengadilan namanya lembaga apa? Yudikatif. Oh, pinter. Kalau yang membuat peraturan perundang-undang namanya lembaga apa? Legislatif. Hebat. Ya diingat-ingat ya nak ya. Saya ulangi, diulangi. Kalau eksekutif itu melaksanakan UUD. Kalau yudikatif itu melaksanakan pengadilan ya. Berarti kalau di Bontang ada pengadilan negeri. Kalau sengketa perkawinan ya pengadilan agama itu ya namanya yudikatif. Lalu kalau militer pengadilan militer. Lalu MA, MK, KZ itu adalah lembaga yudikatif ya. Kalau eksaminatif lembaga apa nak? Eksaminatif. BPK berarti yang mengurusi keuangan negara. BPK ada di setiap provinsi ya nak ya. Perwakilan di setiap provinsi. Oke, insya Allah bisa ya nak ya. Itu lembaga negara bisa ya. Oke, sekarang sifat kedaulatan. Sekarang Indonesia menganut kedaulatan apa dulu? Saya mau tanya. Rakyat dan hukum. Oke, kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu menunjukkan Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Lalu Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti menganut teori kedaulatan Hukum. Oke, bagus, pinter. Sekarang apalagi anak ya? Apalagi ya? Kalau perkumpulan dari berbagai corak adat istiadat, suku, agama, dan budaya namanya apa? Persatuan, kesatuan? Oke, persatuan. Bagus ya. Teori kedaulatan oke. Kepala banteng sudah oke. Sekarang pokok pikiran sudah oke. Makna-makna juga keluar ya nak ya. Makna juga keluar. Lalu kalau di sini partai politik dibatasi, kebebasan dibatasi gitu ya nak ya. Itu pada zaman apa nak? KKN merajalela. Zaman apa itu? Orde Baru ya nak ya. KKN zamannya Pak Harto ya nak ya. Zamannya Pak Harto banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia ya nak ya. Kasus Marsinah ya. Pak Siswa pernah dengar kasus Marsinah nak? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Oh, nggak ada siswanya nih. Belum Pak. Oh belum ya. Oh belum ya. Ini kasus Marsinah itu zamannya Pak Harto dulu Orde Baru ya nak ya. Zamannya Pak Harto kasus Marsinah itu mbak-mbak dia itu buruh ya nak ya. Dia demo minta kenaikan gaji ya. Tapi akhirnya dia dibunuh ya nak ya. Bunuhnya dengan keji nak ya. Salah satunya adalah waduh ngeri nak. Nanti jadi batal puasanya kalau cerita saya. Ya pokoknya ngeri ya berkaitan dengan organ genital ya nak ya. Ngeri ya. Itu dibunuh dengan sadis ya nak ya. Di mana itu? Ya sekarang yang itu loh nak, yang Lapindo Brantas di mana Lapindo Brantas? Lapindo Brantas di mana? Itu yang itu loh nak, yang tenggelam oleh lumpur itu mana?
Oh, nggak ada yang jawab, nggak ada siswanya ini berarti ini. Mbak Risti. Ya, Pak. Blackpink, Pak. Itu loh ada peristiwa yang lumpurnya menutupi itu sampai ke atas itu mana? Nah, itu daerah situ, Mbak. Marsinah itu daerah situ ya, Mbak ya. Itu disiksa di situ, dibunuh di situ sampai ngeri pokoknya, Mbak ya. Itu akhirnya ya Tuhan Yang Maha Esa Allah memberi azab itu ya mungkin ya, Nak ya, karena kedoliman zaman dulu ya, dibunuh. Wanita kok dibunuh dengan keji dan wah, pokoknya ngeri. Itu kasus Lapindo Berantas ya, mudah-mudahan itu sebagai pembelajaran untuk kita semuanya ya, Nak ya. Kita tidak boleh zalim pada manusia, apalagi terhadap wanita yang lemah ya, karena dia buruh wanita ya, Mbak ya. Sudah makhluk yang lemah harus dilindungi, makhluk halus ya. Dianiaya masih ngeri ya, Nak ya. Nggak boleh ya, Nak ya. Itu namanya nggak boleh. Sekarang ada kesetaraan gender. Apa tuh gender? Halo, siapa yang tahu gender? Beda nggak jenis kelamin sama gender? Sama. Sama. Ada pendapat lain? Beda, Pak. Beda. Mbak Sevilla, apa bedanya Mbak Sevilla? Gender sama jenis kelamin, seks. Kalau jenis kelamin tuh udah dari lahir, Pak. Kalau gender tuh kayak apa ya? Sifatnya. Betul, ada betulnya Mbak ya, seperti itu ya Mbak ya. Kalau para siswa punya dua adik ya, yang satu cewek, yang satu cowok ya, masih bayi ya, habis mandi tanpa baju dilihat, oh ternyata bentuknya beda, posisinya juga beda. Itu berarti adalah seks, satu jenis kelamin ya Mbak ya, pembedaan berdasar fisiknya. Kalau gender itu cenderung ke peranan sosial Mbak ya, peranan sosial dalam masyarakat ya, gitu Mbak Sevilla. Tadi Mbak Sevilla juga benar ya Mbak ya. Jadi gender itu perlakuan dalam masyarakat ya, seperti itu. Berarti persamaan gender berarti perlakuan dalam masyarakat sama dong antara laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki jadi tukang masak nggak apa-apa, yang kesetaraan gender. Begitu pula wanita pun boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi sopir pesawat ataupun sopir bis boleh. Namanya kesetaraan gender ya Nak ya. Berarti perlakuan sosial ya. Oke, siap ya. Itu nanti keluar juga ya persamaan gender ya Nak ya. Hati-hati menjawabnya ya. Oke, kalau Orde Lama itu presidennya siapa? Soekarno, Pak. Soekarno, bagus. Apakah ada penyimpangan pada demokrasi Pak Karno ini ada nggak Nak? Ada. Ada. Berpusat pada Komunis. Pak Karno. Komunis ya Nak ya, kerjasama akrab sama komunis, betul Mas Andra ya. Komunis Rusia kan saat itu. Ya, komunis saat itu Rusia ya Nak ya. Oke, bagus. Belum salam. Woi, luar biasa. Ini kelas 9 kah? Oh ya, oke, siap ya. Oke, ini Mas Wahyu ya. Mas siapa? Tangguh. Ada yang ganteng-ganteng di sini. Ini Mas Hafiz ya. Oke, Nak, lanjutkan ya. Lanjutkan. Kongres Pemuda juga keluar ya Nak ya. Kongres Pemuda 2 tanggal berapa? Kongres Pemuda 2. Itu kemungkinan tanggalnya keluar, tokoh-tokohnya juga keluar. Kongres Pemuda 2 tanggal berapa Nak? Loh, nggak ada yang jawab ya, nggak ada siswanya nih. Oktober itu loh. 27 sampai 27 dan 28 Oktober. Kalau yang Kongres Pemuda 1? Nah, nanti kalau keluar gimana nih? 30 April sampai 2 Mei. Oke, bagus. Ya, siapa tahu keluar. Lalu tokoh-tokohnya, ketuanya siapa nih? Ketuanya siapa? Sugondo Joyopuspito. Lalu siapa yang ngarang lagu Indonesia Raya? Supratman. WR Supratman. Bagus ya, seperti itu ya. Lalu bunyi Sumpah Pemuda hafal ya Nak ya? Dipelajari nanti ya Nak ya. Dipelajari Kongres Pemuda ya. Tanggalnya juga dipelajari. Oke. Lalu apalagi Nak ya? Lalu hari-hari keluar juga Nak. Hari Kartini tanggal berapa? 21 April. Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei, bagus. Kalau Kebangkitan Nasional. Nggak ada yang jawab, nggak ada siswanya nih.
Kebangkitan nasional tanggal berapa, Nak? 20 Mei. Bagus ya, bagus. Lalu apa lagi, Nak ya? Lalu peraturan perundang-undangan juga keluar ya, Nak ya. Peraturan perundang-undangan itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Nak ya. Itu bentuknya adalah tertulis, betul? Oh, nggak ada yang jawab ya? Betul. Betul, Pak. Betul. Dibuat menurut prosedur yang ditetapkan undang-undang, betul? Betul. Nah, mengikat secara umum, betul? Betul ya, seperti itu ya, siap. Oke, lalu sifat UUD juga keluar, Nak. Sifat UUD ada berapa? Universal dan Lestari. Lestari, bagus. Kalau universal artinya apa, Mas? Diterima dimanapun. Ya, pokoknya diakui seluruh bangsa di dunia kalau itu baik ya, Mas ya. Oke, kalau lestari apa? Oh, nggak ada yang jawab, Mas. Nggak ada anaknya nih. Kalau lestari artinya apa, Nak? Mas Din, Patimura, Mas Din, Patimura ini. Lestari. Oh, nanti kalau keluar gimana nih? Oh, Mbak Felis. Oh, Mbak Felis nggak ada. Mas Haikal. Oh, Mas Haikal nggak ada. Mas Gibran. Mas Danis. Wah, nggak ada semua. Siapa lagi? Oh, nggak ada semua nih. Ya sudah. Lestari itu sebagai inspirasi perjuangan sekarang, kemarin, dan akan yang akan datang. Itu adalah sifat UUD. Nah, ya sifat UUD ada 2. Oke. Lalu norma juga keluar, norma. Norma ada berapa? 4. Apa? Norma apa saja, Mas? Norma hukum, Oh, kesopanan, betul. kesusilaan, agama. Oke, betul. Norma yang berasal dari pergaulan namanya norma apa? kesusilaan. Oh. Pergaulan. Kesopanan. Kalau memberi dengan tangan kanan, norma kesopanan atau kesusilaan? Memberi menerima. Kesusilaan. Kesopanan, bagus. Kalau memberi kesempatan teman beribadah, norma apa? Agama. Bagus, pinter. Kalau tidak bohong, tidak butek, norma apa? Kesusilaan. Bagus, pinter. Kalau misalnya menggunakan helm, Hukum. oke. Tidak mencuri, tidak memperkosa, Hukum. norma hukum. Karena urusannya dengan polisi, bagus, pinter ya. Sekarang kalau yang membuat UUD siapa? Yang bisa mengubah UUD siapa? MPR. MPR, bagus. Yang membuat undang-undang siapa? DPR dan Presiden. bagus, pinter ya. DPR presiden. Yang membuat perda provinsi siapa? Gubernur dan DPRD. Gubernur dan DPRD. provinsi. Siapa tuh keluar loh, Mas ya? Tingkat-tingkat ya, Mas ya. Pokoknya tingkat-tingkat dari paling tinggi kan undang-undang ya, Nak ya. Undang-undang presiden plus DPR pusat. Bawahnya apa? Perda provinsi, gubernur plus DPRD 1. Kalau perda kabupaten yang buat siapa? Bupati, wali kota dan DPRD 2 ya, Nak ya. DPRD kota atau kabupaten, bagus ya, bagus. Oke, lalu fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang utama ada 2 ya, Nak ya. Oke. Kalau dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara, benar atau salah? Oh, ditanya nggak jawab loh. Benar. Benar, bagus. Oke, ini Mbak Nisrinya bangun tidur ini. Kalau Pancasila sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan negara, sumber hukum, itu apakah sebagai dasar negara, benar? Benar. Bagus. Kalau petunjuk perilaku sehari-hari, itu sebagai pandangan hidup bangsa, benar? Benar. Bagus. Kalau petunjuk bangsa dalam menyelesaikan masalah sebagai pedoman
dalam pergaulan. Itu pandangan hidup bangsa benar? Benar. Benar. Pokoknya nanti kalau keluar ya nak ya, kalau ada pandangan hidup ya berarti ada PPPP gitu ya. Way of life, pandangan hidup, penuntun hidup, petunjuk perilaku ya nak ya. Kalau dasar negara itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengatur penyelenggaraan negara ya nak ya, oke? Insya Allah bisa ya. Sekarang konsep dasar negara yang mengemukakan menurut tanggal pertama kali siapa? Muhammad Yamin tanggal berapa? 29 Mei. 29 Mei, bagus, pinter. Kalau selanjutnya siapa? Supomo. Supomo tanggal berapa? 31 Mei. 31 Mei, pinter. Yang ketiga siapa? Soekarno. Mas 1 Soekarno. Juni. Ini kemungkinan nanti yang keluar nak, itu kemungkinan tahunnya suruh ngurutkan, tapi bisa juga suruh ngurutkan tokohnya, tapi bisa juga konsep dasar negaranya. Paham ya nak ya? Kalau ada peri, siapa yang mengemukakan? Yamin. M. Yamin. Peri, BMTRS, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan ya, itu M. Yamin. Kalau seperti Pancasila, persis Pancasila sekarang, sila 145 persis, siapa? Supomo. M. Yamin. Kalau persis Pancasila itu M. Yamin. Sila 1, 4, dan 5 persis ya Mas. Sila 1, 4, dan 5 persis. Kalau ada keseimbangan lahir dan batin. Supomo. Pinter. Ingat-ingat ya nak, yang di sini maupun yang di sana. Kalau ada keseimbangan lahir dan batin, siapa nak? M. Supomo, bukan M. Supomo ya, tapi Supomo. Kalau ada ketuhanan yang berkebudayaan, siapa? Soekarno. Pak Karno cirinya ada ada isme ya nak ya. Itu yang paling Pak Karno kan orangnya nasionalis bukan agamis ya, maka ketuhanan yang berkebudayaan ya, berarti Bali nggak apa-apa ibadah pakaiannya ya. Seperti itu ya, inspirasinya kan istrinya orang Bali ya. Istrinya orang Bali jadi langsung ketuhanan yang berkebudayaan karena istrinya Pak Karno orang Bali. Istrinya atau ibunya ya? Ya, pokoknya kalau nggak istrinya ibunya. Oke, lanjut. Apa ya? Tak ingatnya lagi nak ya. Lalu asas otonomi daerah keluar nak. Ada berapa asas? 3 Pak. 3. Apa Mas Ibrahim? Dekonsentrasi. Desentralisasi dan asas pembantuan. Itu jelas keluar salah satu ya nak ya. Jelas keluar nak. Karena kemarin teman-teman mengatakan ini jelas keluar ya. Nah, dekonsentrasi pelimpahan atau penyerahan? Pelimpahan. Oke. Kalau penyerahan? Desentralisasi. Bagus. Kalau asas pembantuan? Pokoknya ada membantu, mempertanggungjawabkan itu ya nak ya. Oke, bagus. Sip. Oke, anak-anak semuanya mau latihan kerjakan nggak ini? Pak Jumati sudah menyiapkan kuisnya loh nak. Gladi bersih judulnya. Mau latihan nggak? Oke, waktunya sampai 2:30. Oke, sambil ngerjakan, sambil tanya boleh. On mic-nya di bisa Mas. Mas bisa ngerjakan di sini bisa kan Mas? Mas mau pertama sana kah? Oh ya, ngerjakan bisa Mas ya. Oke, Mas silakan ngerjakan nanti sembari bertanya yang nggak tahu tanya boleh ya nak ya. Silakan ngerjakan kuisnya nak ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin ya. On mic boleh. Bicara boleh, langsung bertanya boleh. Silahkan mengerjakan nak.